Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sobat Belajar. Kali ini kita belajar struktur atom ya. Nah, di sini udah ditampilkan ini adalah model dari atom Bohr. Nah, di sini kita gambar ini dalamnya ini ada inti ya. Inti itu yang bagian tengah. Di dalam inti itu ada proton sama neutron. Yang merah itu proton, yang putih itu neutron. Sesuai dengan keterangan di sampingnya ya. Nah, untuk penghafalan di sini proton kan P. Nah, dia muatannya positif. Jadi PP. Nah, neutron itu kan N depannya hurufnya. Nah, dia nggak ada muatannya, berarti netral. NN, neutron netral. Nah, kalau elektron itu yang di luar inti ya, yang warnanya hijau. Kan kalau biasanya jelek kan negatif. Nah, elektron itu kan jelek, itu berarti negatif. Nah, gini. Nah, biasanya di sini ini kan penggambaran suatu atom atau unsur. Nah, atom sama unsur itu sama aja. Kalau unsur itu dibuat untuk identitas. Jadinya kalau misalnya ini ada lithium. Misalnya ini ada benda suatu lithium. Nah, ini adalah lithium. Udah menyatakan untuk identitas ini adalah lithium. Nah, kalau menyatakan di dalam lithium ada apa aja, bilangnya bukan unsur tapi subatomik, bukan subunsurik. Nah, makanya untuk unsur itu untuk penamaan, penggunaan bahasa untuk identitas. Kalau atom untuk menggunakan jumlah bagian-bagiannya seperti itu. Nah, itu berlaku juga molekul dan senyawa. Di sistem periode unsur sebelah ini, di sini ini kan sistem periode unsur. Nah, di suatu tabel ini kan satu kotaknya itu kan untuk satu unsur. Contohnya di sini misalnya kita pakai natrium. Natrium itu yang sini. Ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kan nomor atomnya 11. Ini 23, berapa? Biasanya ada yang pembulatan, ada yang koma-koma. Itu tinggal sama aja itu angkanya. Kalau dibulatin jadinya 23 kalau ada yang koma-koma. Nah, di dalam satu kotak ini itu pasti menginformasikan ketiganya ini, ada elektron, ada proton, ada neutron. Nah, biasanya disimbolkan kayak gini, X, A, Z. Nah, X-nya itu terserah unsurnya apa aja. Bisa helium, bisa berlium, bisa magnesium dan seterusnya. Nah, A sendiri itu apa sih? Jadi A itu nomor massa. Biasanya disebutnya AR. Nah, AR itu massa atom relatif. Dan Z itu nomor atom. Nah, jadi kalau nomor massa, jadi misalnya di sini ada magnesium ya. Nah, ini kalau ditimbang beratnya itu 24, berapa gitu. Nah, itu massanya. Nah, kalau nomor atom itu nomor urutnya. Jadi misalnya di ini hidrogen 1, kemudian helium 2, lithium 3, barium 4 dan seterusnya. Jadi urut itu nomor atom. Nah, di sini di simbol ini udah menginformasikan 3 subatomik. Ada elektron, proton sama neutron. Nah, untuk nilainya nomor atom itu setara sama jumlah proton dan jumlah elektronnya. Kalau neutronnya itu tinggal pengurangan, atas kurang bawah atau besar kurang kecil. Nomor massa dikurangin nomor atom aja. Nah, kita kasih contoh yang pertama ya. Contohnya misalnya magnesium. Nah, di sini yang besar pasti di atas, yang kecil di bawah. Jadi di sini yang bawah ini berarti kalau ditanyain nomor massa berarti pasti yang besar. Berarti nomor massanya 24 yang atas. Nomor atom berarti yang kecil yang 12. Nah, kalau ditanyakan protonnya, proton tadi nilainya proton kan setara sama nomor atom, berarti 12. Nah, kalau elektron, nah ini berarti nilainya sama kah kayak nomor atom sesuai dengan ini.
pernyataan nomor atom setara dengan proton dan elektronnya. Nah, jadi elektronnya juga 12. Nah, kalau neutronnya tinggal 24 atas dikurangin bawah, berarti ini juga 12. Contoh lainnya lagi, misalnya ini ada klorin. Dia nomor masanya biasanya di sistem periode unsur kan 35,5. Saya bulatin jadi 36 ya. Nah, di sini menginformasikan protonnya berapa teman-teman? 17, sesuai yang bawah, yang kecil. Elektronnya? Oke, benar 17. Nah, neutronnya tinggal 36 dikurangin 17 berapa? 19. Sip. Gimana, udah mulai paham? Nah, coba lagi ya. Misalnya ini ada kalsium. Dia nah di sini. Kalau di sini protonnya berapa? 20, benar. Elektronnya ini juga sesuai yang bawah ya. Yang bawah ini proton sama elektronnya sama. Berarti juga sama 20. Nah, neutronnya berarti 40 dikurangin 20, berarti 20. Nah, ini untuk berlaku jika dia atom. Tapi kalau ion beda lagi teman-teman. Nah, ion tuh kayak apa sih? Contohnya ini kan magnesium ya. Nah, dia kalau membentuk ion jadinya gini. Nah, di sini tetap AR-nya itu 24, nomor atomnya 12, nggak boleh berbeda. Yang berbeda hanya dia membentuk ion. Ion tuh dia jika bermuatan positif dan bermuatan negatif. Ini yang dinyatakan ion. Nah, kalau atom dia nggak ada muatannya. Karena ini Mg ada muatannya 2+, artinya kalau 2+ ini dia mempunyai arti. Artinya adalah dia melepas 2 elektron. Kan protonnya tetap sama kayak yang sebelah, berarti 12 juga. Nah, neutronnya juga sama, 24 kurangi 12, atas kurangi bawah, sama tetap 12 ya. Nah, yang beda itu elektronnya. Dia punyanya kan awalnya 12 nih, 12 kan awalnya. Nah, ternyata dia melepas 2, berarti tinggal 10, berarti 12 kurangin 2 jadinya 10. Nah, contohnya lagi misalnya ini klorin, ini 36, 17, ini -1. Nah, kalau ini min gak ada angkanya, kalau di kimia gak ada angkanya berarti 1 ya teman-teman. Jadi kalau min ini artinya menerima 1 elektron. Nah, jadi di sini diketahui protonnya berapa? Tetap ya sama kayak sebelah 17. Neutronnya juga sama kayak sebelah 19. Nah, yang beda cuma elektronnya. Awalnya punya 17, dia terima 1. Jadinya 17 tambah 1. Ini 18. Dari sini ada yang tanya? Oke, cukup paham?